Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, pagi ini senang sekali kami dari Rumah Cerita Anak. Ada yang tahu belum sih apa sih Rumah Cerita Anak? Belum tahu, kita kenalan dulu ya. Nah, nama aku Miss Wiwin. Siapa? Miss Wiwin. Nanti Miss Wiwin ada teman-teman banyak lagi di belakangnya. Nanti kita perkenalkan satu persatu. Nah, di Rumah Cerita Anak ini teman-teman bisa cari apa saja. Mau cari cerita? Ada. Mau cari dongeng? Ada. Mau kegiatan bermain? Ada. Pokoknya apa saja ada di sini. Nah, hari ini Rumah Cerita Anak akan memberikan storytelling atau cerita atau dongeng. Nah, tadi dari pagi Miss Wiwin di sini udah dengar kalian nyanyi-nyanyi lagu yang TKA itu dari lagu-lagu tadi dari Jawa Tengah. Oh, dari mana? Jawa Tengah. Hebat. Tadi ada lagu Gundul-gundul Pacul. Apalagi tadi? Wah, pokoknya banyak ya. Indonesia itu hebat ya, macem-macem ya. Ada Jawa, lalu ada apa lagi? Ada pohon. Benar, Indonesia itu banyak pohon. Karena apa? Karena hutannya Indonesia. Tahu nggak teman-teman hutan itu apa? Coba ya. Apa sayang? Rumahnya binatang. Oh, hutan itu rumahnya binatang. Apalagi sayang? Hutan itu apa? Hutan itu apa? Hutan ada orang hutan. Oh, hebat. Ada orang hutan ya. Berdiri, berdiri. Tunjuk tangan berdiri. Kira berdiri sayang. Tempat tinggalnya Tempat tinggalnya siapa? orang hutan. Orang hutan hebat. Coba berdiri, berdiri, berdiri. Apa sih hutan itu? Ada ularnya. Ada ularnya. Ih, bener ada ularnya. Kenapa putus-putus ya kayak? Aku. Oke. Nah, pagi ini Miss Wiwin dan Kak Sony kenalin dulu ya. Kita kenalan dulu. Ada siapa aja di Rumah Cerita Anak? Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada aku, Miss Wiwin. Lalu ada ini. Siapa ini ya? Namanya Kak Sony. Lalu ada ini. Kakak Bella, udah ada yang kenal sama Kakak Bella. Coba kita tanya, kok bisa kenal sama Kakak Bella? Bagaimana ceritanya? Kakak Bella kan rumahnya dekat. Oh, Kakak Bella rumahnya dekat rumahnya Syakila. Aku juga kenal sama Syakila. Suka main bareng kita ya. Oke, hebat. Nah, lalu ini ada, tapi hari ini kakak yang satunya belum bisa ikut. Nanti next time kalau besok-besok lagi datang ke Alizar, ada Bubu Mini yang akan ikut. Sebelum Miss Win mulai ceritanya, Miss Win mau perkenalkan dulu tokoh-tokohnya. Ya, cerita pagi ini adalah tentang cerita dari Jawa Tengah, yaitu Timun Emas. Timun Emas, ada yang tahu ceritanya? Nah, kita kenalan dulu sama tokoh-tokohnya. Kita panggil yuk, Kakak Timun Emas mana ya Kakak Timun Emas? Nah, iya Kakak Timun Emas kesini. Nih Kakak Timun Emasnya. Lalu di dalam cerita Timun Emas itu ada raksasa, tapi kalau di sini nggak perlu takut karena kan kalau di dalam cerita itu semuanya berperan. Kita kenalan sama Pak Raksasa. Ada Pak Raksasa. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Pak Raksasa. Takut nggak sama Pak Raksasa? Iya. Karena ini cuma cerita yang isinya. Iya, pakai kostum katanya. Ya udah, nanti Pak Raksasa siap ya kita mau cerita ya. Siap. Kakak Timun Emas siap ya. Manis. Kita akan segera mulai ceritanya. Dadah. Apakah semua sudah siap? Iya, Kak.
Oke, yuk kita mulai. Orang gadis kecil yang bernama Timun Emas. Timun Emas adalah anak gadis kecil yang baik hati, sayang kepada ibunya, dan suka menolong pada siapapun. Seperti apa ya kisahnya Timun Emas pagi ini? Yuk, sebelum Miss Wiwin mulai ceritanya, kita akan kenalan dulu dengan tokoh-tokoh di dalam cerita ini. Teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku adalah Timun Emas. Siapa teman-teman namaku? Teman-teman tahu nggak? Besok Nah, Timun Emas ini nanti jadi anaknya siapa sih? jadi ibu. Timun Emas sekarang Miss Wiwin mau jelasin dulu ceritanya ya, buat biar teman-teman tahu kenapa bisa ada Timun Emas di sini ya. Nah, sudah kenalan kan sama kakak Timun Emas? Sekarang kakak Timun Emasnya mau kembali lagi ke belakang. Ceritanya berawal zaman dahulu kala. Di sebuah desa di pinggir hutan, tinggallah seorang ibu tua sebatang kara. Sebatang kara itu berarti sendiri. Dia sudah tidak punya suami dan juga dia tidak punya anak. Si ibu tua setiap hari bersedih. Karena apa? Karena dia selalu kesepian, tidak ada teman. Si ibu tua berharap dia mendapatkan teman supaya hari-harinya tidak lagi sendiri. Ibu tua setiap malam berharap bahwa keajaiban akan datang dan ia bisa mendapatkan seorang anak. Sampai pada suatu saat si ibu tua merasa sudah hampir putus asa. Kemudian ia teringat, putus asa itu dia sudah hampir menyerah. Menyerah itu dia sudah tidak punya harapan. Harapan itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Nah, seperti gini misalnya, di hari ulang tahun biasanya kalian punya harapan kan? Mau mendapatkan sesuatu misalnya dari ibu atau ayah. Nah itu harapannya. Seperti itu. Nah, ibu tua itu ingin mendapatkan hadiah seorang anak. Lalu suatu malam si ibu tua mendapatkan ide bahwa dia akan pergi ke dalam hutan. Kabarnya di hutan itu tinggallah raksasa penunggu hutan yang bisa mengabulkan segala harapan. Saya jahat atau baik ya? Yuk kita lihat ceritanya. Malam itu ibu tua pergi menuju ke dalam hutan. Gelap sekali hutan ini. Aku sebenarnya takut, tetapi aku harus memberanikan diri untuk bertemu dengan raksasa penjaga hutan. Tapi di mana dia ya? Teman-teman ada yang melihat tidak raksasa penunggu hutan?
tua, berani-beraninya malam-malam ke tengah hutan. Apa nggak takut saya makan? Maaf, Pak Raksasa. Ada Maafkan apa? saya. Pasti kamu ada keperluannya. Kesini pasti mau bertemu dengan Pak Raksasa. Iya. Pak Raksasa. Iya, ada apa? Katanya menurut kabar orang-orang Pak Raksasa bisa mengabulkan semua harapan. Oh, betul sekali itu. Ibu tua, apa yang kamu minta dari aku? Aku menginginkan bantu aku dong bilang ke Pak Raksasa. Aku kepingin apa tadi? Kepingin punya itu. Ingin punya anak? Iya. Ini susah-susah gampang juga ini ya. Begini, kamu bisa mendapatkan anak, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya nanti ketika anakmu berumur 15 tahun. Bentar dulu, 15. Ya. Tahu 15 tahun? Tahu. Kamu harus menyerahkan anakmu ke Pak Raksasa. Sebentar Pak Raksasa ya. Teman-teman, itu katanya Pak Raksasa dia bisa membeku anak, tapi nanti kalau anaknya umur 15 tahun mau diambil lagi. Gimana ya? Diterima nggak ya? Diterima Mau aja punya dulu anak apa ya. enggak? Iya Pak Raksasa, aku mau dengan Begini. syaratnya. Itu mudah sekali. Ini aku berikan kepadamu. Ini isinya adalah biji mentimun. Kamu harus menanamnya di kebun kamu. Nanti salah satu biji mentimun itu ada yang besar. Di situ di dalamnya akan lahir seorang bayi yang cantik. Iya Pak Ya, Raksasa. tapi ingat, umur 15 tahun Iya. anakmu harus kamu serahkan ke aku, karena pada saat udah 15 tahun akan aku makan anak tersebut. Iya Pak Ya, Raksasa. ini. Ingat janjinya? Iya, Oke, terima kasih, Pak sekarang Raksasa. Pak Raksasa mau pergi dulu. Meeting di tengah hutan. Alhamdulillah akhirnya aku bisa mempunyai seorang anak. Aku mau segera pulang. Nah teman-teman, ternyata Pak Raksasa memberikan biji-biji mentimun untuk ditanam. Ibu tua kemudian menanam biji-biji mentimun tersebut di kebun belakang rumahnya. Dengan rasa kasih sayang dan kesabaran, dia memelihara tanaman tersebut. Coba Miss Wiwin tanya, supaya tanaman tumbuh besar dan sehat harus diapakan? Disiram setiap hari dan juga harus terkena sinar matahari. Setiap hari ibu tua menyiram biji-biji mentimun tersebut hingga tumbuhan tersebut tumbuh besar dan sudah mulai berbuah. Setelah selang beberapa lama, mentimun-mentimun tersebut sudah mulai semakin besar dan semakin besar, dan ada satu buah mentimun yang tumbuh lebih besar dari timun-timun yang lainnya. Sampai pada suatu hari, tibalah waktu untuk memanen buah mentimun tersebut. Pagi-pagi sudah pergi ke kebun belakang rumahnya dan dia melihat semua mentimun-mentimunnya. Dan dilihatnya ada satu yang besar sekali dan dia membawanya ke dalam rumahnya. Dia membawa mentimun tersebut ke dalam rumahnya
dan siap untuk membelah mentimun tersebut. Sebelum ibu tua membelah mentimun tersebut, ibu tua memanjatkan doa dan diselipkannya kembali harapannya untuk memiliki anak. Kemudian dia mulai membelah biji mentimun tersebut. Kita hitung yuk, sampai 3 yuk. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Kemudian ibu tua membelah mentimun tersebut. Dan ternyata di dalam mentimun tersebut terdapat seorang bayi mungil yang cantik sekali. Gimana sih kalau suara bayi? Coba deh. Bayi tersebut menangis. Gimana menangisnya? Dan ibu tua mengambil bayi tersebut dan menimang-nimang dan memberinya susu. Ibu tua sangat gembira dan dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah diberikan bayi yang cantik. Ibu tua mengurus bayi tersebut dengan rasa kasih sayang hingga si bayi tumbuh semakin besar, semakin besar. Dia minum susu setiap hari dan makan makanan yang sehat. Apa saja sih makan makanan sehat? Wortel, apa saja sayang? Apa? Siapa yang tunjuk tangan? Yang di belakang apa sayang? Makanan sehat sayur. Apa sayang? Wortel. Apa? Labu. Wortel. Nah, Timun Mas memakan semua sayur-sayuran dan makanan sehat tersebut. Dan tidak lupa juga minum susu. Hari berganti, tahun berganti, hingga tanpa terasa sudah hampir 15 tahun. Kita lihat yuk, sudah sebesar apa sih timun emas? Teman-teman, kalian sudah kenal aku kan? Ibuku itu merawatku dengan kasih sayang. Aku ingin memberi hadiah untuk ibuku. Kalau teman-teman tahu lagunya, ikut bernyanyi ya. Musik. Ku buka album biru penuh debu dan rusak. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darimu. Tangisan nada
ada permainanmu di sana? Iya, aku habis bermain bersama teman-teman, Ibu. Ini permainan apa sih yang tadi kamu mainkan? Yang ini namanya coklat, Ibu. Oh, lalu yang itu? Yang itu namanya permainan batok. Wah, seru ya. Iya. Kamu sepertinya gembira sekali, sayang. Karena besok kan ulang tahun aku yang ke-15 tahun. Ulang tahunmu besok yang ke-15 tahun. Iya, Ibu senang kan aku sudah besar? Timun emas. Ya, Ibu kenapa? Kok Ibu sedih? Ibu harus mengatakan sesuatu kepadamu. Katakan apa? Sekarang Timun emas tidur saja ya. Iya. Istirahat. Ibu. Jadi keesokan paginya ibu tua bangun pagi-pagi sekali dan menyiapkan semua benda tersebut. Apa saja tadi saya bendanya? Jarum, garam, dan terasi. Kita lihat lagi ya. Ngantuk nih. Timun emas, Timun emas. Nak, bangun sayang, bangun. Sudah jam berapa sekarang, Ibu? Ini belum lagi waktu matahari terbit. Nah, Timun emas, ibu sudah mendapatkan jalan keluarnya. Kamu harus pergi ke arah mana, teman-teman? Kasih tahu Timun emas, ke arah utara. Utara. Nah, ini ada bekal yang harus kamu bawa. Nanti pada saat raksasa sudah mendekatimu, kamu satu persatu tuh melempar barang ini ya. Yang pertama jarum. Yang pertama jarum, Dibantu diingatkan Timun emas ya. Yang kedua garam. kedua garam. Lalu yang terakhir terasi ya nak. Iya, iya. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Iya, Ibu. Ibu akan kembali. Cepat. Iya, iya. Ibu tua, aku datang untuk menagih janji. Mana timun emas? Tidak, kamu mendapatkan anakku. Kamu bohong, berani-beraninya kepada raksasa penguasa hutan. Kamu tidak boleh masuk ke rumahku. Kamu mau aku makan? Tapi kalau ibu-ibu udah tua gak enak dimakan, gak mau. Aku maunya timun emas. Mana timun emas? Tidak ada. Kamu tidak boleh. Mana timun emasnya? Kalian lihat timun emasnya? Mana? Oh, ini dia. Timun emas melemparkan jarum dari dalam keranjangnya. Dan jarum-jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang tajam-tajam. Aduh, aku kena luka semua. Aduh sakit, pedih. Aduh sakit. Sekarang Timun emas melanjutkan larinya dengan cepat. Dia berlari menjauhi Aku akan raksasa. Dan Timun emas melemparkan garam dari dalam keranjangnya. Dan garam tersebut berubah menjadi lautan yang luas. Aduh, pedih semua. Aduh, aduh. Ini sang raksasa juga kelelahan. Begitu juga Timun emas Aduh, capek deh. berlari, tapi sudah tidak secepat sebelumnya. Dia sudah mulai kehabisan tenaga. Ini dia. Jangan kejar aku lagi. Aduh, aku capek sekali. Dan terakhir Timun emas melemparkan terasi dari dalam keranjangnya. Dan terasi tersebut berubah menjadi lumpur yang sangat pekat, hitam. Dan lumpur tersebut akhirnya
senang sekali bertemu ibu. Sampai dia tertawa terkekeh-kekeh. Dan di akhir cerita, Timun Emas hidup bahagia selalu. Nah teman-teman, demikian tadi cerita Timun Emas di mana kesabaran, kebaikan akhirnya bisa mengalahkan kekuatan dan kejahatan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua yang hebat. Wah, seru ya. Siapa nanti yang mau berbagi cerita lagi sama Rumah Cerita Anak? Nanti besok-besok gantian kalian yang cerita di depan sini ya. Ya, sekarang semua kembali duduk manis. Berarti waktunya untuk quiz and games. Yeay. Oke. Bu Guru boleh nggak? Kalau Bu Guru boleh koordinasinya sama Kak Randy di sebelah sana. Oke. Sebelum Miss Wiwin memberikan pertanyaan, Miss Wiwin mau tanya dulu. Mau challenge kalian, siapa yang berani ke depan menyanyikan satu lagi lagu dari Jawa? Siapa? Ini, tepuk tangan. Ya sini ya. Kenalan dulu. Miss Wiwin, Kak Sony, Kak Anabel, dan kakak-kakak dari Rumah Cerita Anak belum kenal. Namamu siapa sayang? Aisyah, cantik sekali. Oke, yang lain duduk manis. Kita mau dengar Aisyah akan menyanyikan lagu dari Jawa Tengah. Iya Aisyah, lagunya apa sayang? Oke, boleh pegang ininya nak? Ya, bismillah dulu ya. 1, 2, 3. Iya dong, harus berani dong. Hebat banget sih Aisyah. Ini belajar lagu ini berapa lama? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari? 4 hari, hebatnya. Oke, sekarang kan Aisyah sudah jadi anak yang hebat, seperti juga teman-teman di sini semua anak Indonesia yang hebat, sudah berani maju ke depan bernyanyi lagi. Ini ada hadiah. Kak Bella boleh tolong kasihkan hadiahnya nih. Ini sayang, biar Kak Bella yang kasih buat Aisyah. Terima kasih. Oke, sekarang berarti waktunya pertanyaan. Tunjuk tangan tidak bersuara. Nanti Miss Wiwin akan belum. Nanti kalau pertanyaannya sudah disebutkan, tunjuk tangan. Yang tunjuk tangannya dengan manis, duduknya manis, senyumnya manis, boleh maju ke depan. Pertanyaan pertama adalah, Jangan jawab dulu ya, angkat tangan setelah ditunjuk Ya. baru jawab ya. dari manakah asal usulnya timun emas? Dari daerah mana? Berdiri sayang, berdiri. Berdiri dulu. Sini kita ke depan. Jawabnya di depan. Nah. Yuk, kita lihat ke depan. Dari manakah, dari daerah manakah asal usul cerita timun emas? Dari hutan. Ya, tepuk tangan. Timun emas dari hutan, kan tadi biji-bijiannya diambil dari hutan. Hutannya ada di daerah mana? Pilih ya. Ada di Jawa, ada di Sumatera, atau ada di Jakarta? Di Jakarta. Jakarta. Oke, Jakarta bagian dari Pulau Jawa. Oke, sekarang kalau pilihannya timun emas itu tadi, kalau
kayak Aisyah tadi. Tuh, lagunya apa tadi Aisyah yang nyanyiin? Dolanan. Dolanan itu dari daerah mana? Jawa. Nah, tepuk tangan hebat. Jadi memang seperti itu kalau cerita panjang, akhirnya sampai pada jawabannya timun emas dari daerah Jawa. Tepuk tangan. Oke, Miss Dwi masih punya satu hadiah lagi. Oke, kembali tertib, duduk manis dulu. Pertanyaannya adalah, ya, siapa yang bisa menyebutkan? Belum. Turun dulu tangannya. Turun dulu tangannya. Siapa yang bisa menyebutkan 3 benda yang ada di keranjangnya timun emas? Yang belum maju, oh, Syakila boleh. Ya, oke, sini. Ini bukan KKN, ini Bubru sama tetangga. Oke, kalau ini udah kena, namanya Syakila. Oke, soalnya kita suka main bareng-bareng kalau sore. Oke, Syakila. Cek. Oke, Syakila bisa sebutkan, kan tadi timun emas membawa keranjang ya, yang isinya ada 3 benda. Boleh Syakila sebutkan 1 atau 2? Apa aja isinya tadi? Jarum, bener gak? Oh, hebatnya. Masih tahu lagi? Apa lagi? Garam. Tepuk tangan. Ada lagi tahu? Apa satu lagi? Terasi. Sepertinya Syakila suka membantu ibu di rumah. Hebat, tahu semua. Kak Anabel, boleh hadiahnya buat adik Syakila sayang? Terima kasih Kak Anabel. Oh, boleh duduk. Hebat ya ternyata. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman Aliza TKL yang hebat. Wah, ini kalau ada murid-murid yang hebat, di belakangnya pasti ada guru-guru yang hebat. Tepuk tangan ya untuk ibu bapak guru kita yang hebat. Iya, gurunya hebat, berarti murid-muridnya bisa hebat. Oh, ada yang belum dapat hadiah ya? Coba, siapa yang belum dapat hadiah? Begini. Tentu saja Rumah Cerita Anak akan berbagi hadiah kepada kalian semua. Karena apa? Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak Indonesia yang hebat. Hadiahnya Rumah Cerita Anak sudah menitipkan kepada ibu guru. Nanti di kelas masing-masing akan dibagi ya. Sama-sama. Ini Ibu Guru, sesi untuk storytellingnya sudah selesai. Kita akan lanjut ke sesi foto per kelas atau semuanya Ibu Guru? Per kelas ya, yang dipanggil pertama kelas A1 kita mau foto bersama tokoh-tokoh dari Timun Emas ya. A1 sayang sini. Ya. Nama saya Kanya. Rumah Cerita Anak main lagi ya ke Al-Izhar. Bye. Terima kasih saya ucapkan dari TK Al-Izhar Pondok Labu untuk Rumah Cerita Anak yang telah datang di sekolah kami, bagaimana memberikan inspirasi buat anak-anak TK Al-Izhar dan terutama untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangganya terhadap budaya Indonesia. Karena melalui Rumah Cerita Anak, mudah-mudahan anak-anak Indonesia bangga menjadi anak Indonesia. Terima kasih.